Cuman jangan sampai motifnya adalah Joshua melecehkan Putri. Nggak ada itu. Yang ada Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Ya kan? Oleh Joshua. Joshua dikejar, makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky supaya datang. Si motif itu paling susah, makanya dalam perkara pembunuhan berencana ini motif jadi nggak penting, tapi harus ada. Motif bisa apa aja dibikin, cuman jangan sampai motifnya adalah Joshua melecehkan Putri. Nggak ada itu. Yang ada Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Ya kan? Oleh Joshua. Joshua dikejar, makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky supaya datang. Si Kuat buru-buru lapor ke Sambo supaya ada begini-begini, seolah-olah Joshua pelakunya. Padahal Joshua ini korban. Saya tidak perlu belajar hukum ke University of Essex International untuk mengetahui bahwa tidak ada kewajiban bukan berarti dilarang. Kalau menggunakan standar yang sama, jaksa penuntut umum, Kompolnas, Komnas HAM, LPSK juga tidak boleh hadir. Bagaimanapun juga kuasa hukum pihak Joshua adalah orang yang dipercaya oleh keluarga, jadi seharusnya dilibatkan di dalam proses rekonstruksi sehingga mereka juga bisa melihat seberapa kredibel, seberapa imparsial proses rekonstruksi itu berlangsung. Kuat ya, si orang psikopat ini bilang bahwa Joshua menggendong ibu tanggal 4 ya. Lalu tanggal 7 katanya ada di kamar. Orang mana yang sudah digendong masih mau berduaan di kamar? Itu kejanggalan pertama. Yang kedua, Joshua itu nyetrika pakaian anak-anaknya Bu Putri. Sudah sampai segitu diberikan kepercayaan, jadi itu semua omong kosong lah saya bilang. Nah, terkait perkara ini ya, Bu Putri ini dipisah berkasnya ya. Sekarang semua tuduhan sudah mulai mengerucut ke arah 340 dan 338. Andaikan keluarga korban melalui pengacaranya tidak melaporkan yaitu rencana pembunuhan dan juga pembunuhan, apakah ini sekarang terungkap? Kemudian alasan apa diskresi kemudian penyidik tidak mengundang para pengacara itu? Keterlibatan seluruh pihak dalam hal ini adalah para saksi dan saksi, termasuk saksi korban dan tersangka, itu menjadi penting gitu. Ya. Kalau semuanya sudah didampingi pengacara, pengacara seluruh pengacara itu harusnya dihadirkan gitu. Penyidik yang menangani perkara gagal melihat kebutuhan Polri saat ini, yaitu memperbaiki citranya. Tetapi kehadiran daripada para pengacara ini sebenarnya sudah terbantahkan, jaksa betul. Tetapi yang Kompolnas kemudian juga dengan Komnas HAM tidak ada perintah undang-undang mereka hadir kecuali diskresi. Kenapa diskresi sama nggak dikirim kepada pengacara gitu? Yang polisi di awal menutupi perkara ini, menutupi hak-hak kebenaran dari para korban. Jadi dalam konteks itu saya kira kita perlu memberikan. Tidak ada salahnya, justru akan memperkuat kredibilitas rekonstruksi, kredibilitas dari pihak. Kita mencoba juga mendengarkan apa yang berkembang di publik, terutama pendapat-pendapat masyarakat, pendapat para pengacaranya Brigadir J, itu menjadi ramuan dalam pemikiran kita, menjadikan sebuah ilmu untuk mengkomparasikan apa yang ditemukan kepolisian, apa yang disangkakan oleh pihak keluarga atau pengacara keluarga Brigadir J, itu menjadi pemikiran-pemikiran kami. Sudah bukan lagi ajudan keluarga Ferdi Sambo, Baradae berani bongkar hubungan terlarang Putri dan Kuat. Aku, Dia, dan Brigadir J sudah lama curiga dengan adanya hubungan terlarang yang dijalin antara istri Ferdi Sambo, Putri Cendrawati, dengan Kuat Ma'ruf tiba-tiba menjadi perbincangan panas ketika hal tersebut diungkapkan mantan pengacara Baradae Richard Eliezer atau Baradae Deoli Payumara. Dalam dialog yang dilakukannya di Kabar Petang TV One, Deoli Payumara menyebut bahwa motif Ferdi Sambo menghabisi Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J karena diduga Brigadir J mengetahui aib Putri Cendrawati dan Kuat Ma'ruf. Dalam kesempatan tersebut, Deoli Pa mencoba mematahkan dugaan sebelumnya yang menyebut bahwa Putri Cendrawati dilecehkan oleh Brigadir J. Justru, kata Deoli Pa, berdasarkan perbincangannya bersama Baradae saat itu, Brigadir J diduga mengetahui hal terlarang yang dilakukan oleh Putri Cendrawati dan Kuat Ma'ruf di Magelang.
Baradae tidak merasakan langsung ya, tapi dia berpikir, boleh dong berpikir. Jadi dugaan dia ada sesuatu yang terjadi antara Putri dan Kuat, dan diketahui Yosua Brigadir J, kata Diolipa. Seperti melansir tayangan kabar petang TV One pada Senin 29 Agustus 2022. Menurut cerita yang didapatkan Diolipa dari Baradae, saat di Magelang itu hanya ada 4 orang, yakni Brigadir J, Susi, Kuat, Putri Cendrawati. Karena Susi dianggap tidak ada kaitannya dengan kasus pembunuhan Brigadir J, maka kata Diolipa 2 orang saja yang diduga merencanakan pembunuhan. Susi nggak ikutan karena dia di bawah, nah tinggal 3 kan. Tapi yang 2 ini, Kuat Ma'ruf dan Putri Cendrawati, sepakat membunuh si Yosua atau Brigadir J. Itu saja logikanya, kata Diolipa. Tanya itu kecurigaan soal adanya dugaan hubungan terlarang antara Kuat Ma'ruf dan Putri Cendrawati juga, kata Diolipa sempat membicarakan Baradae. Saat itu Baradae sempat menaruh rasa curiga terhadap gerak-gerik Putri dan Kuat. Kata si Eliezer, saya curiga bang, ada sesuatu antara Kuat dan Putri. Aroma-aroma hubungan terlarang. Itu sebenarnya mereka, Baradae dan Brigadir J, sudah tahu, kata Diolipa. Terkait dugaan adanya momen Brigadir J menggendong-gendong Putri Cendrawati seperti yang dikatakan Kuat Ma'ruf kepada penyidik, saat itu pun buru-buru ditepis Diolipa. Menurut Diolipa, hal tersebut justru bisa jadi sebaliknya, alias Kuat Ma'ruf yang menggendong-gendong Putri. Itu mungkin kebalikannya ya, Yosua, Brigadir J, lihat Putri digendong sama si Kuat. Kan begitu. Nih belak-belakan aja ya. Putri digendong sama Kuat ketahuan sama Yosua atau Brigadir J. Karena ketahuan, Putri dan Kuat harus buru-buru dong membersihkan diri ke Sambo. Daripada bunyi, semua kan, ya sudah, kata Diolipa. Menurut Diolipa, setelah hal tak senonoh diketahui, Brigadir J, Putri yang panik langsung menelpon Ricky atau Brigadir RR, dan Kuat Ma'ruf menelpon Sambo suruh datang. Kata dia, sudah ketahuan si Yosua atau Brigadir J. Putri menelpon Ricky sambil nangis-nangis. Kuat juga menelpon Sambo sambil menangis-nangis, katanya. Kecurigaan Baradae terkait adanya dugaan hubungan terlarang antara Putri dan Kuat itu, kata Diolipa, tak pernah disampaikan dalam BAP dan juga tak disampaikan pada versi Sambo. Eliezer ini kan teman dekatnya si Yosua, kecurigaannya jelas tidak disampaikan di BAP, dan juga kecurigaannya tidak disampaikan secara lisan oleh Eliezer ke Verdi Sambo. Kemudian setelah rombongan Verdi Sambo pulang dari Magelang menuju Jakarta, Putri, kata Diolipa, menolak satu mobil atau disopiri Brigadir J. Pada saat pulang, Putri nggak mau Yosua Brigadir J satu mobil dengannya, dan juga Kuat Ma'ruf. Jadi Kuat yang nyetir, di sampingnya ada Eliezer, di belakangnya ada Susi dan Putri. Yosua Brigadir J disuruh pindah ke mobil belakang, dia bareng sama Ricky, dia dikawal Ricky, kata Diolipa. Menurut Diolipa, Putri dan Kuat Ma'ruf sedang merencanakan sesuatu yang negatif untuk Yosua. Adapun Diolipa menyebut bahwa hal itu buntut dari dugaan terpergoknya Kuat dan Putri di Magelang oleh Brigadir J. Dan si Kuat dan Putri ini ketahuan, nah sudahlah, mungkin dimatiin aja nih si Yosua atau Brigadir J. Akhirnya Sambo dipanas-panasi memprovokasi Sambo. Timbullah pembunuhan berencana itu alasan kenapa si Putri termasuk dalam pembunuhan berencana juga, kata Diolipa.